yang nggak bisa keluar sudah gitu. Ya, gitu. Saya tuh belajar bahasa Arab gitu kan, dari saya ngerti nahu, sorob, mani, bayal, mantek semua. Itu kadang-kadang lihat terjemahan Depak itu jauh api daripada panggang. Loh iya. Kayaknya artinya itu udah dibaku, nggak boleh keluar dari situ. Itulah masalah. Sedikit tentang sisa kubur, Pak Roji. Banyak kan tokoh-tokoh tasawuf kayak Pak Agus Mustafa juga tak ada azab kubur gitu kan. Gimana? Iya, maksudnya kan gini kan. Jadi azab kubur itu ya bisa dalam arti lahir dan batin. Iya, betul. Ketika lahir kita ini hidup kok merasa susah dan sebagainya, itu ya kena azab kubur gitu loh. Nah, nanti begitu meninggal kan jiwa ini hidup. Tapi juga kok merasa susah, mau kemana? Ya itu azab kubur juga sebelum dilahirkan lagi. Jadi itu yang disebut misalnya di dalam apa itu neraka yadkhuluna ya fi jahannam khalidina fiha abada. Itu maksudnya kan baik berupa lahir maupun batin kamu ngalami gitu terus kalau nggak menemukan. Nah itulah maka Mi'raj ini adalah melepaskan dari siksa kubur itu, Mas Hendra. Kesadaran kan? Kesadaran. Terangnya lampu yang akan menghilangkan kegelapan dalam berpikir, dalam merasa. Sebetulnya. Pada saat lampu terang, nggak ada lagi keraguan. La raiba fihi hudalil muttaqin. Tadi semua. Ya hidup itu juga gitu. Kita kan surgawi kalau apapun kita nggak merasa susah. Nggak makan juga nggak merasa susah. Ya itu surgawi. Saya udah surga sekarang nih. Apapun. Semuanya udah jadi bidadari. Nah, ngartikan bidadari contoh. Kan sebetulnya di Quran itu hurun in. Hurun in itu adalah pikiran yang bebas sebenarnya. Adalah merupakan sesuatu yang menarik pikiran. Hurun in itu. Tapi diartikan sebagai wanita cantik. Iya betul. Kan jauh kemana-mana. Padahal orang yang di surga itu akan mendapatkan 70 bidadari. Oh, sebetulnya saya lebih meyakini orang yang kaya, yang hidupnya sudah surga di dunia ini, apapun yang dimilikinya bidadari sebetulnya. Kan dikatakan ya di Al-Quran kalau abadun bin abad ya terus hur bi hurin kan gitu kan. Hamba saya maksudnya ya dengan apa saya, tapi orang hur itu orang yang sudah merdeka ya ketemunya nanti dengan orang merdeka. Kan gitu kan. Orang bahagia kan ketemu bahagia. Orang kepo, orang juga pikirannya sumbu pendek akan ketemu sumbu pendek. Itu maksudnya. Iya. Jadi di situ gitu. Tapi gini, sekarang ini kan momen perang dunia, Pak. Kayaknya memang kalau soal pangan tuh Indonesia bakal tetap akan aman, melimpah gitu ya. Tapi mungkin saya butuh analisa dari perang dunia ini menurut perspektifnya Pak Wajid seperti apa? Apakah Indonesia akan atau gimana gitu, Pak? Enggak. Jadi sekarang ini ya memang sudah perang dunia. Ya. Tapi mengapa misalnya sekarang itu di Filipina BBM sudah 55.000 di sini. Betul. Gak mau membuat Indonesia itu mengalami seperti Filipina 55.000. Loh. Karena kalau orang Indonesia itu nanti tertekan, itu terjadi amuk massal. Maka kata amuk itu hanya ada di sini. Orang Inggris pun akhirnya ngimpor kata amuk di sana. Caranya Pak Prabowo supaya ya dia paham gitu loh. Susah banget dong berarti. Iya. Enggak, ini memang uang kita. Kan gini kan, sama ketika terjadinya 98 dulu, kenapa misalnya Pak Harto itu kok utang itu kecil, itu. Tapi kok ya ayam-ayam saja Indonesia. Ya karena adanya uang-uang kita itu yang pada waktu 45 itu kan contoh Yogyakarta. Itu 57.000 ton emas disita Inggris. Betul. Ya kan? Dapat dibayangkan itu. Nah, sebanyak 120.000 ton emas itu kan dirampas Jepang, tapi karena Jepang kalah perang, jadi dirampas Amerika. Nah, makanya Amerika itu tetap ngasih kita itu. Nah, mereka kan nggak ingin diberontak dan sebagainya itu. Jadi di situ. Jadi kita sendiri sih nggak usah khawatir.
menurut Bang Gojim ya teman-teman yang hidup di kampung, di desa akan tetap aman-aman aja. Iya, untuk Indonesia ya aman. Dan karena rasa aman itulah bangsa ini sejak dulu nggak pernah merasa dijajah. Nah, padahal dijajah. Padahal dijajah. Karena merasa aman. Itu. Ya sekarang ini dijajah. Masih kita ini. Tapi merasa dijajah. Gitu. Merasa aman. Merasa aman. Jadi kan gini kan. Sebenarnya ya. Kita ya. Untuk belajar terbatas. Ini kan penjajahan. Ya kan. Tapi kita tidak sampai terjadi pergolakan karena itu tadi ada rasa aman. Ya, ada yang misalnya ya orang tamat sarjana nganggur gitu ya. Ya cukup lah memang nggak ada lapangan kerja coba. Sampai suatu hari orang Jepang, karena saya kan pernah bekerja di perusahaan Jepang. Anda itu enak hidup di sini itu. Ya. Merasa lapar ada orang yang memberi. Tapi di negara kami lapar nggak ada orang yang memberi, mati. Ya, nah di sini ada orang yang memberi. Nah, jadi di situ. Prabu Siliwangi, Bung Karno, Prabu Wijaya V dan lain sebagainya itu. Kita tahu di dalam masa perang kayak gini itu kalau dikomparasikan dengan negara-negara yang lainnya, salah satu keunggulan Republik ini kan menang di pangan, dan isu pangan ini yang bakal jadi hutan nanti kan. Ada yang bisa menolong dunia ini kecuali Indonesia. Betul, kecuali Indonesia. Bagaimana bisa nggak ini menghubungkan, atau jangan-jangan setelah ini akan muncul tokoh-tokoh yang memang benar-benar membawa Nusantara menuju kafe sebelah sana. Betul, karena kalau menurut pemahaman Abah dan Abah yang sudah Abah rasakan dan lihat secara batin, memang segalanya memulai dari sini, kan dari semua. Maka satu-satunya negara di dunia, coba lihat, yang kita punya hampir 1.200 bahasa, 800 suku, tapi kita ada 17.000 pulau, nggak ada yang berantem. Tapi mereka yang punya 4 suku kayak Yaman, perang dari dulu sampai sekarang. Sampai Afghanistan, habis-habisan telanjang. Akhirnya mereka laparan. Karena kita ini punya segalanya. Tadi kayak Mas Gojim bilang, kita ini sudah dijajah, tapi nggak terasa terjajah. Karena nyaman. Karena apa aja ada. Tadi semua. Nah, kaitannya dengan perang Iran sekarang ini juga bagian dari paralel dari proses itu. Mempersiapkan Indonesia nanti akan kembali menjadikan sangat penting. Kembali di sini. Makanya kan sebetulnya perang ini kan demand dan supply tidak sesuai. Pada saat energi sudah bermasalah, bagaimana supply gandum antara yang disuplai Rusia dan Ukraina ke Eropa. Inilah juga yang memicu perang. Artinya demand dan supply jumlah manusia yang melewati batas. Dan kalau udah bicara pangan, berarti akan kembali lagi negara yang disiapkan Tuhan. Karena kita ini 4 musim, 2 musim, mereka itu 4 musim, maka pertanian kita aman sebetulnya. Energi aman dari semua. Dan kita ini berada di ring of fire itu, walaupun ada risk dan ada juga potensi baik dan buruk, tapi tetap justru karena itulah negara ini subur, makmur, gemah ripah sebenarnya. Makanya tokoh-tokoh itu akan muncul kembali. Dan sekarang sudah muncul penggawanya kayak KDM gitu. Itu baru penggawa itu. Baru penggawa itu. Dan dia sudah peduli kepada pohon, kepada hutan, kepada semua. Alam kembali. Dikembalikan, alam dihidupkan. Karena alam ini ya jiwa kita, ruh kita. Maka siapapun negara yang sudah bertahan pada alam itu, mengembalikan, menghidupkan, ya tadi. Maka nanti di Jawa Timur akan muncul tokoh perempuan. Tapi sekarang belum muncul, dia adalah merupakan penjelmaan dari Jawa Tengah. Adalah merupakan Ratu Sima. Semuanya. Teringat waktu ada salah satu orang lagi ngopi gitu. Di kafe. Sama KDM. Sama teman-temannya gitu. Nah, salah satu teman bilang, aku tuh punya anak, agamanya nggak jelas. Tapi dia tuh peduli sama alam. Kalau semua ditebang. Dia tuh kayak sedih gitu, katanya KDM. Ya itu justru yang benar kan. Iya. Ini memang proses, itu tadi. Jadi kita sedang berproses. Namanya dalam berproses, ya kayak orang membuat roti.
Jadi ya ada yang cacat jadi buangi kan gitu. Nah, nanti yang jadi itu muncul. Ya, makanya kan gini, kalau misalnya Prabu Siliwangi itu turun seperti wajahnya dulu, bisa orang nggak percaya. Tapi dia akan turun sesuai dengan kondisi sekarang. Tapi nanti dari sikap Panu itu kelihatan. Nyata. Gitu loh. Nyata. Ya,